Pada tanggal 27 Maret tahun 1999, sekitar jam 7 malam waktu setempat, pesawat siluman Amerika F-117 Nighthawk lepas landas dari pangkalan udara Aviano di Italia bagian utara. Pesawat siluman tersebut menjalankan misi serangan udara NATO untuk membom sasaran instalasi militer di Beograd, Serbia yang saat itu merupakan negara Republik Federal Yugoslavia. Setelah memasuki wilayah Serbia dan berada di sasaran, pilot F-117 melihat dua buah rudal melesat ke atas menembus awan. Rudal pertama melesat kurang dari 1 meter dari pesawat, namun tidak meledak. Rudal kedua menghantam sayap pesawat. Gelombang kecut dan pecahan ledakan mengakibatkan kerusakan parah pada pesawat. Pesawat canggih tersebut berputar tak terkendali dan akhirnya jatuh. Rudal yang berhasil menjatuhkan F-117 adalah rudal S-125 Neva atau NATO menyebutnya SA-3 Goa. Rudal ini merupakan rudal buatan Soviet era tahun 60-an. Bagaimana pesawat siluman canggih F-117 bisa ditembak jatuh oleh rudal tua era Uni Soviet? Kita akan membahasnya dalam video ini. Keberhasilan Serbia menembak jatuh pesawat F-117 merupakan kombinasi dari strategi yang jitu, keberuntungan, dan keteledoran dari Amerika sendiri. Misi yang diemban F-117 adalah operasi serangan udara NATO terhadap target-target instalasi militer milik Republik Federal Yugoslavia. Negara Yugoslavia sendiri telah terpecah menjadi beberapa negara. Pada rentang waktu tahun 1991 hingga 1994, Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan Bosnia-Herzegovina memerdekakan diri dari Yugoslavia. Yang tersisa adalah Serbia dan Montenegro dalam bentuk Republik Federal Yugoslavia. Keduanya nantinya juga akan menjadi negara sendiri-sendiri pada tahun 2006. Yugoslavia merupakan negara multi-etnis dan multi-agama. Perbedaan ini memicu konflik berdarah pada saat pembentukan negara-negara baru ini. Contohnya adalah setelah deklarasi Bosnia-Herzegovina, penduduk Bosnia yang beretnis Serbia menolak kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri, yakni Republik Srpska yang dipimpin oleh Radovan Karadzic. Terjadi konflik bersenjata antara etnis Bosnia yang Muslim dengan etnis Serbia yang sebagian besar Kristen Ortodok. Ada juga etnis Kroasia yang mayoritas Katolik. Republik Srpska mendapat bantuan dari Serbia. Presiden Serbia Slobodan Milošević menggerakkan pasukan Yugoslavia yang sebagian besar beretnis Serbia menyerang ke Bosnia. Perang ini diwarnai pengepungan dan pembantaian yang mengarah ke pembersihan etnis. Di antara peristiwa yang terkenal adalah pengepungan Sarajevo dan pembantaian Srebrenica. Peristiwa ini menarik perhatian serius dunia, khususnya negara Muslim, termasuk Indonesia. Pada tahun 1995, Presiden Soeharto mengunjungi Bosnia yang saat itu dalam kondisi perang. Ini merupakan dukungan bangsa Indonesia untuk Bosnia. Bahkan, Indonesia menghadiahi membangun sebuah masjid di ibu kota Bosnia, yakni Sarajevo. Masjid tersebut diberi nama Istiqlal. Konflik juga terjadi di wilayah Serbia. Di Serbia, ada wilayah Kosovo yang sebagian besar penduduknya merupakan etnis Muslim Albania. Mereka ingin memisahkan diri dari Serbia dan menyatukan diri dengan Albania membentuk Albania Raya. Hal ini tentunya ditentang oleh Serbia. Serbia melakukan tindakan represi kepada etnis Albania di Kosovo. Ini kemudian memicu dibentuknya pasukan perlawanan Kosovo Liberation Army. Konflik bersenjata semakin intensif seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, pada tahun 1999, NATO memutuskan melakukan intervensi dengan menggelar serangan udara ke target-target militer Yugoslavia. Serangan NATO ini mendapat reaksi beragam dari negara-negara di dunia. Sebagian mendukung, sebagian menolak. Rusia, Cina, India, Vietnam, Kamboja, dan beberapa negara lain mengutuk serangan NATO ini. Sedangkan negara-negara yang mendukung serangan NATO, selain tentunya Amerika dan Eropa, adalah Mesir, Yordania, Jepang, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Turki. Indonesia termasuk negara yang menolak serangan tersebut.
Bahkan, hingga saat ini, Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Kembali ke serangan NATO, pada malam hari tanggal 27 Maret 1999, sekitar pukul 19 waktu setempat, 4 pesawat F-117 Nighthawk bersiap lepas landas dari pangkalan udara Aviano di Italia. Salah satu pesawat tersebut menggunakan callsign Vega31 dan dipiloti oleh Letnan Kolonel Daryl Patrick Zelko. Pada saat itu, laporan cuaca menunjukkan terjadi cuaca buruk di wilayah Balkan. Sempat ada pertimbangan untuk membatalkan misi, namun akhirnya misi tetap dilanjutkan. Seharusnya prosedur standar operasi pengeboman dibantu oleh pesawat perang elektronika EA-6B Prowler. Pesawat ini bertugas untuk melakukan jamming atau pengacakan terhadap radar musuh. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi rudal anti radiasi yang akan menghancurkan radar dari sistem pertahanan udara Yugoslavia. Namun, karena cuaca buruk tersebut, pesawat EA-6B Prowler ini tidak diterbangkan. F-117 tetap terbang tanpa dukungan dari pesawat pelumpuh radar. Dengan kemampuan stealth, F-117 percaya diri tidak akan terdeteksi oleh radar tua milik Yugoslavia. Ini adalah kesalahan pertama. Pesawat F-117 tersebut terbang menuju arah Beograd memutar dari arah utara. Rute ini telah digunakan sebelumnya. Padahal, dalam melakukan operasi penyerangan, F-117 seharusnya tidak boleh melewati rute yang pernah digunakan sebelumnya. Tetapi, lagi-lagi karena terlalu percaya diri dan meremehkan kekuatan lawan, kesalahan kedua ini dilakukan. Selain kesalahan Amerika sendiri, pihak Serbia atau Yugoslavia juga menjalankan operasi mata-mata untuk menangkal serangan NATO. Mata-mata Serbia berada di sekitar pangkalan udara Aviano di Italia. Dia melaporkan setiap ada pesawat yang lepas landas, termasuk F-117 ini. Mendapat laporan tersebut, Letnan Kolonel Zoltan Dani, Komandan Batalion Ketiga dari Brigade Rudal Pertahanan Udara 250 Angkatan Bersenjata Yugoslavia, memerintahkan anak buahnya untuk bersiaga. Mereka menggunakan radar P-18 dan sistem rudal pertahanan udara S-125. Dia menduga kuat bahwa pesawat tersebut akan melewati rute sebelumnya, karena di rute tersebut beberapa kali terlihat pesawat melintas. Pesawat siluman memang sulit terdeteksi oleh radar, tetapi tetap bisa dilihat dengan mata. Letkol Zoltan Dani memerintahkan menggunakan search radar dengan frekuensi rendah untuk mendeteksi kedatangan pesawat tersebut. Hal ini ternyata cukup efektif. Dengan gelombang radar frekuensi rendah, F-117 bisa terdeteksi. Ini karena lapisan radar absorban material dirancang untuk menyerap gelombang radar pada rentang frekuensi tertentu. Frekuensi yang lazim digunakan oleh radar pertahanan udara modern pada saat itu. Ternyata, dengan frekuensi yang diturunkan, pesawat bisa terdeteksi meskipun samar-samar. Setelah terdeteksi, Zoltan Dani memerintahkan mengunci pesawat tersebut dengan radar pemandu tembakan atau track radar. Namun, 2 kali mencoba, radar tersebut gagal mengunci sasaran. Sinyal pantulan dari F-117 terlalu lemah. Zoltan Dani memberikan aturan kepada anak buahnya hanya boleh menyalakan radar pemandu tembakan 2 kali. Hal ini untuk mencegah radar tersebut diserang dengan rudal anti radiasi. Tetapi pada malam itu dia melanggar aturannya sendiri. Dia memerintahkan memindai untuk ketiga kalinya. Secara kebetulan pada saat pemindaian ketiga, pilot Daryl Zelko membuka weapon bay atau ruang senjata. Permukaan bagian dalam dari ruang senjata memantulkan gelombang radar dengan sangat baik. F-117 berhasil dikunci pada jarak hanya 8 km. 2 buah rudal S-125 diluncurkan dan segera melesat menuju F-117. Zelko melihat kedua rudal itu meluncur menuju pesawatnya tepat dari arah depan. Tidak ada waktu untuk menghindar. Rudal pertama melintas sangat dekat dari badan pesawat. Sonic boom dari rudal itu membuat pesawat sedikit oleng. Tetapi, rudal itu tidak meledak. Sistem proximity fuse pada rudal tua itu gagal sehingga rudal hanya melintas begitu saja. Rudal kedua menghantam langsung bagian ujung sayap kiri pesawat. Rudal pun meledak. Gelombang kecut dan pecahan ledakan mengakibatkan kerusakan parah pada pesawat. F-117 berputar tak terkendali dan akhirnya jatuh. Meskipun mengalami kesulitan, Zelko akhirnya bisa keluar dengan menggunakan kursi lontar.
Ia mengarahkan parasutnya mendarat di tempat yang paling gelap. Setelah mendarat, ia bergerak sekitar 100 meter dan bersembunyi di sebuah saluran irigasi. Ia berada sekitar 3 km dari tempat jatuhnya pesawat. Di sana, ia menunggu. Jadi, keberhasilan pertahanan udara Yugoslavia menjatuhkan F-117 adalah kombinasi dari taktik jitu, keberuntungan, dan keteledoran Amerika sendiri. Taktik yang jitu dimulai dari menempatkan mata-mata di Italia, memasang rudal pertahanan udara di tempat yang tepat, dan menyetel radar dengan frekuensi rendah. Keberuntungan yang terjadi adalah akibat adanya cuaca buruk, pesawat perang elektronika EA-6B Prowler tidak diterbangkan. Jika pesawat ini terbang, maka radar Yugoslavia akan dilumpuhkan dengan jamming. Kemudian, saat berusaha mengunci sasaran, pada saat itu kebetulan F-117 sedang membuka pintu ruang senjata yang mengakibatkan kemampuan silumannya hilang. Keberuntungan lainnya, salah satu rudal berhasil menghantam langsung karena ternyata sistem proximity fuse gagal aktif saat mendekati F-117. Kesalahan Amerika, nekat terbang tanpa dukungan pesawat pengacak radar dan terbang melewati rute yang sama beberapa kali. Setelah pesawat jatuh, pasukan Serbia melakukan penyisiran mencari tempat jatuhnya pesawat dan mencari pilotnya. Pasukan yang melakukan penyisiran sempat berada sangat dekat dengan lokasi persembunyian Jelko, namun mereka tidak menemukannya. 8 jam setelah melontarkan diri dari pesawat, Zelko mendapat panggilan melalui radio survivalnya, menanyakan apakah situasi di sekitar aman untuk evakuasi. Setelah memeriksa keadaan sekitar dan menyatakan aman, Zelko mengirimkan koordinat lokasi. Sekitar setengah jam kemudian, tim evakuasi tiba dengan 3 helikopter, terdiri dari 1 MH-60 Pavehawk dan 2 MH-53 Pavlo. Di kejauhan, ternyata ada 1 helikopter Serbia yang mendekat, tetapi helikopter evakuasi tiba lebih dulu dan berhasil membawa Zelko. Pilot Daryl Zelko berhasil diselamatkan. Reruntuhan F-117 dibawa dan disimpan oleh Serbia. Beberapa bagian pesawat dan perlengkapan pilot kini disimpan di Museum Penerbangan Serbia di Beograd. Setelah dibombardir selama lebih dari 2 bulan, pada bulan Juni 1999, akhirnya Presiden Republik Federasi Yugoslavia Slobodan Milošević menerima syarat penghentian kekerasan. Ia menarik mundur pasukan Yugoslavia dari Kosovo dan NATO menghentikan serangan udara. Slobodan Milošević kehilangan kekuasaan pada tahun 2000 setelah kalah dalam pemilu. Pada 1 April tahun 2001, ia ditangkap otoritas Yugoslavia atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 2 bulan kemudian, di bulan Juni, ia diekstradisi ke Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia. Ekstradisi ini adalah hasil tekanan dari Barat dengan ancaman Yugoslavia akan kehilangan bantuan keuangan dari IMF dan Bank Dunia. Milošević menghadapi dakwaan sebagai penjahat perang. Namun, ia meninggal dunia di Den Haag sebelum vonis dijatuhkan. Sementara itu, pemimpin Republik Srpska Radovan Karadzic yang bertanggung jawab atas pembantaian Srebrenica di Bosnia ditangkap tahun 2008 di Beograd. Setelah pengadilan yang panjang, tahun 2016 ia dinyatakan bersalah dan divonis penjara 40 tahun. Hukuman ini kemudian diperberat menjadi penjara seumur hidup. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara di Inggris. Zoltan Dani, Komandan Batalion Pertahanan Udara yang menembak F-117, pensiun pada tahun 2004 dengan pangkat kolonel. Setelah pensiun, ia menjalankan usaha bakery atau pembuatan roti. Setelah perang berakhir, pilot F-117 Daryl Zelko berkorespondensi dengan Zoltan Dani yang menembaknya. Mereka akhirnya bertemu pada tahun 2011, dan mereka berdua menjalin persahabatan hingga saat ini. Itulah peristiwa ditembak jatuhnya F-117 Nighthawk dan kisah-kisah di belakangnya. Sampai jumpa.